Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Bapak harap semua dalam keadaan sehat ya. Dan Bapak ucapkan juga selamat datang di kegiatan KKP kali ini. Kali ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kalian masing-masing ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Oke. Jadi karena kita kali ini kegiatannya tentang konseling kelompok, uh, ada nggak sih yang ingin memberikan saran tentang pengertian dari konseling kelompok itu sendiri? Yang ingin berpendapat, dipersilahkan. Ya. Oh, silakan saudari Alia pendapatnya. Kepada individu namun secara kelompok untuk memecahkan masalahnya. Gitu, Pak. Ya, bagus ya dari Alia tentang pengertian. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang pengertian konseling kelompok? Baiklah, jika tidak ada, saya akan menambahkan yaitu bahwa KKP itu adalah salah satu layanan BK yang memfasilitasi setiap individu atau peserta didik untuk mengatasi atau mengentaskan masalah secara berkelompok. Jadi dinamika kelompok yang paling berperan dalam pemecahan masalah setiap individu. Baru kita akan melakukan KKP ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ada yang ingin memberikan tanggapannya, apa sih tujuan dari KKP itu sendiri? Saya, Pak. Ya, silahkan saudari Rahma, apa sih tujuan dari KKP? Menurut saya tujuan konseling kelompok itu di samping mengentaskan masalah anggota kelompok, bisa juga mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok seperti berani berbicara di depan teman-temannya, berani berpendapat, mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih atas penjelasan dari saudari Rahma ya, sangat baik tadi tentang tujuannya, sudah bagus. Apa ada yang ingin menambahkan lagi? Tunggu. Pak, saya, Pak. Oh, silakan saudari Lilis. Jadi menurut saya tujuan dari KKP itu yaitu untuk membantu individu mengembangkan penerimaan diri yang makin tinggi dan perasaan berharga sebagai pribadi, Pak. Mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan, Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih atas penjelasan dari saudari Lilis. Uh, apa ada lagi yang ingin menambahkan pendapatnya? Baik, jika tidak ada,
Saya akan menambahkan dari jawaban masing-masing dari kalian tadi. Dari jawaban saya yaitu membantu masing-masing anggota kelompok untuk memahami dan mengenali diri, membantu dalam proses mencari identitas diri. Yang kedua, membantu individu mengembangkan penerimaan diri yang makin tinggi dan perasaan berharga sebagai pribadi. Selanjutnya, yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan interpersonal pada diri anggota yang mungkin mereka untuk mengatasi tugas-tugas perkembangan dalam bidang pribadi dan sosial. Yang keempat, mengembangkan kemampuan self-direction, problem solving, dan membantu anggota mengalihkan kemampuan ini untuk digunakan dalam pekerjaan dan kontak sosial reguler. Itu salah satu tujuan yang bisa Bapak berikan. Jadi dalam kita nanti melakukan KKP ini, kalian mengerti bahwa tujuan yang ini untuk kita bersama meningkatkan keaktifan sosial kita. Baiklah teman-teman, adapun perlunya kita melakukan KKP ini itu adalah konseling kelompok itu perlu diberikan kepada setiap siswa meskipun mereka tidak memperlihatkan gejala adanya kesulitan yang gawat, dan pemberian konseling kelompok itu tampak sebagai konseling biasa saja dan tidak hanya terdiri atas individu-individu yang memiliki masalah serius. Jadi bukan hanya yang hanya masalah serius, tapi masalah-masalah sedikit sepele pun akan kita bahas di sini untuk membantu menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan KKP ini. Baiklah. Jadi ada cara-cara yang akan kita lakukan dalam kegiatan KKP kali ini. Jadi setiap anggota kelompok bebas untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok lain, dan juga tidak ada pernyataan atau tanggapan yang salah. Baiklah teman-teman, jadi setelah tadi kita sudah membahas cara pelaksanaannya, ada asas-asas yang harus ditaati dalam setiap KKP yang kita akan jalankan. Jadi asas ini harus kalian aplikasikan ke dalam KKP nanti. Jangan ada yang melanggar dan harus menaati. Jadi asas yang pertama itu asas kerahasiaan, lalu asas kekinian, yang ketiga asas kesukarelaan, keempat asas keterbukaan, yang kelima asas kenormatifan. Jadi kelima asas ini harus kalian ingat dan harus dijaga agar tidak melanggar salah satu asas saat kita nanti melakukan KKP. Baiklah, tadi kan sudah pengantar pembawaan KKP. Semoga teman-teman sudah mengerti garis besar dari KKP tersebut. Jadi untuk mengakrabkan diri, Bapak akan memanggil kalian untuk absen. Ya, kita panggil ya. Siti Walidah, apakah ada? Hadir, Pak. Oh ya, makin manis ya Siti ya. Iya, bagus. Selanjutnya Alia Febrianti. Hadir, Pak. Oh ya, manis Alia sekarang ya. Ya, udah nggak ribut-ribut lagi di rumah ya. Ya, bagus. Lilis Granela. Ada Lilis Granela. Hadir, Pak. Oh ya. Jaringan masih aman kan Lilis? Jaringan? Aman, Pak. Aman ya. Oke, bagus. Nanti soalnya nggak ada suara kan gawat kita. Oke, lanjut. Ramadhani Harahap. Ada Ramadhani? Ya, saya. Iya. Bagus Ramadhani. Ngetrend sekarang ya TikTok ya. Oke ya. Bagus. Ada selanjutnya Ulinsa Sepdirisa. Hadir, Pak. Oh iya.
makin centil kamu ya. Ya, bagus. Udah lengkap semuanya. Karena sudah lengkap dan juga sudah bersemangat semuanya. Jadi di sini Bapak akan kembali menegaskan cara-cara pelaksanaan KKP, bahwa setiap anggota wajib mengutarakan pendapatnya tentang masalah yang dihadapi teman lainnya, sehingga nanti pendapat kalian itu bisa membantu teman kalian, dan juga tidak ada pernyataan yang salah, tidak ada pendapat yang salah. Jadi diharapkan untuk semua anggota berpartisipasi dalam kegiatan KKP kali ini ya. Jadi sebelum kita memasuki kegiatan inti dari KKP, apakah semua anggota kelompok sudah siap? Apa ada lagi yang bermasalah? Siap, Pak. Baiklah, sudah siap semua ya. Oke, karena semua sudah siap, Bapak kembali mengingatkan asas-asas yang harus kalian taati dan turuti dalam KKP kali ini. Yang pertama kerahasiaan, kedua kekinian, ketiga kesukarelaan, keempat keterbukaan, dan kelima kenormatifan. Jadi dari setiap kali kita melakukan KKP harus menekankan asas-asas yang ada tadi itu ya. Jadi dalam KKP itu ada namanya janji KKP. Jadi setiap orang wajib mengikuti membilangkan janji itu. Karena ini daring kan, jadi agak susah kalau bersamaan kita mengucapkan janjinya. Maka Bapak akan membantu kalian mengucapkan janji, lalu kalian mengikuti janjinya. Karena Zoom tidak bisa langsung semua, jadi kita satu-satu ya. Baiklah, nanti kita ucapkan sama-sama. Nanti setelah kata saya baru ucapkan nama masing-masing ya. Oke, siap ya. Janji KKP. Janji KKP. Udah semua buka. Coba ulang ya, kita ulang ya. Udah semua buka. Bukain dulu mikrofonnya. Iya. Siap ya. Oke. Janji KKP. Janji KKP. Oke. Saya Imam Afriandi. Saya Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga. Yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Baiklah. Tadi kan sudah diucapkan janji, berarti semua anggota kelompok sudah berjanji. Jadi setiap janji harus ditepati, karena janji itu adalah hutang ya. Karena sudah berjanji, kita akan masuk ke tahap inti, yaitu tentang masalah-masalah yang kalian hadapi. Kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya di sini. Jadi Bapak ingin
setiap anggota itu menyampaikan masalah pribadinya masing-masing. Siapa yang ingin menyampaikan masalah pribadinya? Saya persilakan. Saya, Pak. Baik, Saudari Rahma. Apa masalah? Ya pun masalah sering saya alami kan, Pak. Saya sering mengantuk di dalam kelas ketika mata pelajaran berlangsung, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, baiklah. Jadi masalah dari Rahma adalah sering mengantuk ya. Ada lagi yang ingin mengutarakan masalahnya? Pak. Silakan Saudari Ulinsa. Apa masalahnya? Masalah saya yaitu saya kurang percaya diri berada ataupun berbicara di depan kelas, Pak. Oh, baiklah. Jadi masalah dari Ulinsa adalah dia kurang percaya diri saat berbicara di depan umum. Ada lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Silakan Saudari Siti Walida. Masalah saya kurang pandai bersosialisasi ataupun beradaptasi di lingkungan yang baru, Pak. Oh, baiklah. Jadi Siti tadi masalahnya sudah susah beradaptasi. Ada lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Saya, Pak. Silakan Saudari Alia. Nah, jadi masalah saya itu, Pak, mudah tersinggung kalau misalnya ada orang yang berbicara sama saya gitu, agak kayak saya yang tersinggung gitu lah, mudah tersinggung gitu. Oh, baiklah. Berarti masalah Alia ini dia tersinggung ya. Artinya temperamental. Lalu ada lagi? Saya, Pak. Ya, Saudari Lilis. Apa masalahnya? Jadi, Pak, masalah saya itu, Pak, saya merasa rendah diri, Pak, terhadap penampilan saya, Pak. Oh, berarti masalah rilis itu dia insecure terhadap dirinya sendiri gitu ya. Oke, baiklah. Karena tadi sudah dikemukakan masalah pribadinya masing-masing, Bapak ingin meminta kalian untuk urutkan masalah yang akan dibahas berserta alasannya. Jadi coba bilang, Pak, masalah saya itu harusnya yang pertama karena begini Pak gitu. Pak, masalah saya itu yang kedua gitu ya. Ya, siapa urutannya yang akan dibahas dahulu? Salah saya, Pak. Iya, kenapa Rama? Karena itu sangat penting banget buat saya, Pak. Buat agar saya dapat mengubah itu, Pak. Oh, baik Pak. Berarti kita akan membahas masalah pertama itu masalah dari Rahma ya. Setuju semua berarti ya. Ada lagi yang ingin urutan dari masalah yang akan dibahas? Saya, Pak. Oh, Saudari Ulinsa. Silakan. Masalah saya perlu untuk dibahas karena saya kurang percaya diri, selalu kurang percaya diri, Pak, dalam berada di depan kelas seperti itu, Pak. Oh, ya, baiklah, karena masalahnya seperti itu, berarti masalah Ulinsa kita bahas kedua ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan urutan masalahnya yang akan kita bahas? Saya, Pak. Silakan Saudari Siti Walida. Menurut saya, masalah saya itu penting dibahas karena apalagi kita, terkhususnya saya yang udah mau jadi dewasa, kalau nggak bisa beradaptasi di lingkungan baru pasti nanti susah lah gitu, Pak. Apalagi udah mau memasuki dunia kerja nanti. Terima kasih, Pak. Ya, baiklah, karena masalahnya nanti berhubungan dengan kedepannya nanti ya. Baiklah, lalu urutan selanjutnya siapa yang akan mengungkap masalahnya?
Pak. Oh, saudari Alia. Silakan. Jadi kenapa masalah saya tuh perlu untuk dibahas, karena kan kalau kayak saya kan udah tersinggung kan, sehingga kayak bakalan sulit sih kalau mau berteman sama orang lain tuh bakalan sulit kalau misalnya seringan tersinggung sama kata-kata orang gitu. Ya, baiklah. Karena masalahnya itu berhubungan dengan sosialisasi nanti ya. Ya, baiklah. Selanjutnya siapa urutan masalahnya? Saya Pak, Pak. Oh, silakan saudari Lilis. Nah, saya jadi urutan-urutan terakhir Pak, karena menurut saya permasalahan saya itu dengan teman-teman yang lain kayak si Ulinsa, seperti si Ulinsa maksud saya, terus seperti saudari Siti, kayaknya itu juga harus hampir sama berdekatan Pak, tentang kurangnya percaya diri Pak. Kan berkaitan itu lagi Pak, jadi saya yang terakhir aja Pak. Gitu, Pak. Oh, baiklah. Di Lilis yang terakhir karena sepertinya agak nyambung masalahnya ya. Oke, baiklah. Jadi Bapak akan membacakan urutannya lagi. Yang pertama kita akan membahas masalah di Rahma tentang mengantuk di kelas. Lalu kita akan membahas masalah Ulin yang dia tidak percaya diri. Selanjutnya masalah Siti Walida, yaitu susah beradaptasi. Lalu Alia yang gampang tersinggung. Yang terakhir kita akan membahas masalah Lilis karena hampir sama ya masalahnya. Baiklah, tadi kan sudah kita urutkan bersama masalah mana yang pertama dibahas, mana yang kedua, sampai mana masalah yang terakhir. Baiklah, kita akan membahas masalah pertama, tadi masalah Rahma, yaitu Bapak minta kepada saudari Rahma untuk menjelaskan masalahnya secara rinci. Jadi mengapa saudari Rahma itu ngantuk saat kelas itu bagaimana? Silakan jelaskan masalahnya. Baiklah Pak, ada pun masalah saya sering ngantuk di dalam kelas ketika mata pelajaran berlangsung Pak. Tak tahu entah, mungkin setiap malam juga memang saya tidur begadang Pak, sering begadang, nggak tahu entah karena itu kan Pak. Dan saya sangat berharap semoga masalah saya bisa dituntaskan dalam KKP kita pada hari ini Pak. Terima kasih. Baiklah saudari Rahma, tadi sudah dijelaskan oleh saudari Rahma tentang masalahnya bahwa dia sering mengantuk saat pagi di kelas. Oke, baiklah. Baiklah, yang ingin Bapak tanyakan kepada anggota kelompok, kira-kira menganalisis penyebab masalahnya, apa sih yang menjadi penyebab dari masalah saudari Rahma? Ada yang ingin berpendapat? Hidupkan mic-nya. Saya Pak. Oh ya, Siti Walidah, dipersilahkan. Jadi menurut saya penyebabnya itu seperti yang dikatakan saudari Rahma tadi. Pertama, saudari Rahma masih begadang. Yang mana kalau begadang itu kan bisa jadi mungkin tidurnya larut malam atau mungkin kecapean, banyak tugas, jadi begadang. Jadi mungkin itu harus diatur jadwalnya dulu, begitu Pak. Ya, bagus dari saudari Siti Walidah, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan penyebab dari masalah saudari Rahma? Saya Pak. Silakan saudari Ulinsa. Menurut saya Pak, faktor penyebabnya itu karena pola makannya tidak teratur Pak. Seperti kalau pagi-pagi seharusnya kita kan sarapan saja Pak. Ini enggak, ya dibuangnya kenyang Pak. Jadi dia mengantuk di sekolah ataupun di kelas Pak. Terima kasih. Oh ya, baiklah. Berarti penyebabnya itu karena mungkin kelebihan makan saat pagi ya. Jadi nanti saat dia mengikuti pelajaran dia mengantuk. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang penyebab masalahnya? Saya Pak.
Silakan saudari Lilis. Jadi menurut saya Pak, penyebabnya itu mungkin eh, kita itu atau si Rahma tidak mengerti apa yang diterangkan gurunya Pak. Jadi sehingga waktu belajar di kelas ngantuk Pak. Itu mungkin salah satu penyebabnya Pak. Oh, berarti penyebabnya adalah karena dia tidak mengerti sehingga dia merasa bosan dan akhirnya dia mengantuk di kelas. Ini seperti itu. Ada lagi yang menyampaikan pendapat tentang penyebab dari masalah saudari Rahma? Saya Pak. Silakan saudari Alia. Jadi menurut Alia itu kenapa sih Rahma sering ngantuk gitu kan dalam kelas waktu kan? Mungkin karena pas malamnya itu main HP sampai malam begadang scroll gak jelas, itulah jadinya pas pagi jadinya ngantuk, scroll IG, Facebook, padahal gak jelas sampai malam gitu. Terima kasih Pak. Oh iya, berarti saudari Rahma dia sering melakukan hal yang gak jelas ya, padahal nggak ada yang ngechat pun ya kan, tapi dia scroll beranda aja. Ya memang mungkin sering situ ya, milenial sering begitu ya. Ada lagi yang ingin mengutarakan penyebab dari masalah yang saudari Rahma? Apa sih penyebab dia sampai mengantuk di kelas? Ada? Baiklah, karena tidak ada, sudah dipaparkan tadi penyebab dari masalahnya itu karena dia sering begadang, tidurnya kurang, lalu dia makan pagi itu makan sampai kenyang, juga dia sering scroll media sosial nggak jelas, jadi membuat dia saat di kelas itu mengantuk. Baiklah, tadi kan sudah penyebabnya, jadi Bapak ingin kalian menyampaikan apa sih ide atau alternatif cara pemecahan masalah yang dialami oleh saudari Rahma. Menurut kalian apa pemecahan masalah yang bisa kalian berikan untuk saudari Rahma? Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya Pak. Silakan saudari Lilis, apa pendapatnya? Solusi kan Pak? Ya. Jadi menurut saya itu Pak, minum kopi Pak. Misalkan kalau kita begadang, kalau kita biar nggak ngantuk itu kan minum kopi Pak. Walaupun nggak sehat kopi, tapi itu bisa Pak sebagai alternatif biar nggak ngantuk-ngantuk. Karena saya juga sering kayak gitu Pak, minum kopi. Itu dari Rahma. Ya saudari Rahma ya. Jadi dari saran dari saudari Lilis itu minum kopi. Kan banyak kopi-kopi yang bisa diminum untuk agar saudari tidak mengantuk. Ada lagi yang ingin menyampaikan alternatif atau ide pemecahan masalahnya? Saya Pak. Silakan saudari Ulinsa sampaikan. Menurut saya solusinya yaitu membuat list kegiatan Pak. Seperti apa list kegiatan itu, seperti apa maksudnya? Nanti mulai dari pagi-pagi dan 5 bangun pagi sampai jam tidur kita Pak, agar kita tidak lupa bahwa jam sekarang jam tidur tidak bisa main-main HP lagi kayak gitu Pak. Supaya enggak berarti harus membuat list supaya nanti jadwal kegiatan hariannya teratur sampai juga dia tidur menjadi teratur ya. Bagus dari saudari Ulinsa, terima kasih. Ada lagi yang menyampaikan pendapat untuk masalah dari Rahma? Ada? Saya Pak. Silahkan saudari Siti Walidah, apa pendapatnya? Kalau menurut pengalaman saya kan Pak, saya pernah tidur siang dari bawah jam 2 lah. Akhirnya saya malamnya itu susah tidur dan begadang, dan paginya itu saya kayak ngantuk gitu, apalagi pas masuk kuliah online. Jadi menurut saya saudari Rahma itu jangan tidur siang di bawah jam 2, ataupun jangan tidur siang buat kegiatan yang berguna gitulah Pak. Baik. Pak. Baiklah. Jadi kalau misalnya
kegiatannya tidak terlalu berguna, sebaiknya tidak perlu tidur siang. Jadi saat nanti malam ngantuknya cepat begitu ya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan ide dari alternatif dari pemecahan masalah yang dihadapi saudara Rahma, dapat Bapak simpulkan bahwa yang harus dilakukan saudara Rahma itu minum kopi seperti yang dibilang saudara Rilis. Kalau bisa kopinya kopi ABC ya. Baru lalu membuat list jadwal. Jadi kegiatan hariannya dapat teratur sampai dia tidur malam nanti. Dan juga usahakan kalau tidak perlu itu jangan tidur siang. Jadi nanti malamnya tidurnya bisa cepat begitu. Baiklah. Setelah tadi teman-teman anggota kelompok yang lain menyampaikan ide alternatifnya, Bapak ingin saudari Rahma untuk menyampaikan komitmennya setelah mengikuti KKP ini. Apa sih komitmen dari diri saudari Rahma? Silakan saudari Rahma. Baiklah, setelah mendengarkan berbagai solusi yang diberikan oleh teman-teman, ada komitmen saya yang akan saya jalankan untuk kedepannya. Saya akan lebih cepat tidur malam. Saya akan tidak tidur siang jika tidak terlalu penting. Saya juga akan minum kopi dengan TC. Terus saya akan makan pagi, sarapan pagi agar kenyang dan tidak berdampak dan tidak akan membuat saya ngantuk di dalam kelas, Pak. Ya. Mungkin saya akan melakukan solusi-solusi yang dikatakan oleh teman-teman. Ya, bagus ya. Jadi komitmennya sudah kita dengar semua ya. Bahwa dia akan melakukan yang anggota kelompok lain sarankan. Jadi dilakukannya ini secepatnya, kalau bisa mulai hari ini ataupun besok. Jadi masalahnya bisa lebih cepat terselesaikan. Baik, karena masalah dari saudari Rahma sudah kita diskusikan, selanjutnya kita ke masalah kedua, yaitu masalah Ulinsa tentang dia itu tidak percaya diri saat ngomong di depan umum. Baiklah, jadi Bapak minta kepada saudari Ulinsa coba jelaskan kembali, paparkan kembali masalah yang dihadapi. Coba, silakan saudari Ulinsa. Baik Pak, masalah yang saya hadapi sekarang yaitu saya sering berada di depan kelas, saya kurang percaya diri Pak. Saya tidak tahu apa faktor-faktor penyebabnya. Oleh sebab itu saya ingin teman-teman memberikan solusi kepada saya agar saya dapat percaya diri berada di depan kelas. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oh, baiklah saudari Ulinsa. Jadi itu tadi masalah yang dipaparkan oleh Ulinsa. Selanjutnya Bapak ingin bertanya tentang, kita akan diskusi tentang masalah ini. Siapa dari kalian yang tahu siapa sih penyebab dari Ulinsa yang suka grogi bicara depan umum? Silakan, siapa yang ingin memaparkan masalah apa pendapatnya? Pak, saya Pak. Silakan saudari Alia. Saudara Alia Dimulia Rahma, oke. Baik. Oke, silakan saudari Alia. Jadi mungkin menurut Ale itu kalau Ulin sering susah gitu kalau bicara depan kelas gitu, mungkin kalau pas presentasi itu materinya itu Ulin kurang paham, jadi waktu mau jelasinnya itu dia bingung, jadi grogi gitu. Berarti, baiklah, terima kasih saran pendapat dari saudari Alia bahwa kurang memahami materi saat presentasi, itu yang menyebabkan Ulinsa grogi saat ngomong di depan umum. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang penyebab dari masalah saudari Ulinsa?
Saya Pak, Silakan saudari Lilis, apa sih penyebabnya? menurut saya penyebabnya mungkin karena si Ulinsa itu merasa takut Pak, takut untuk tampil dan berbicara di depan umum Pak. Itu dia mungkin takut Pak. Benar nggak sih apa yang aku katakan ini gitu Pak? Oh, jadi dia ada pikiran-pikiran kalau ragu karena dia berbicara di depan umum, dia takut karena itu. Jadi karena itu dia grogi di depan umum. Baiklah, ada lagi apa sih penyebab dari masalah Ulinsa ini? Hidupkan saudari Rahma Dani, silakan. Menurut saya Pak, faktor yang pertama itu berasal dari dalam diri dia sendiri Pak, faktor internal dia sendiri, karena dia itu merasa terlalu berpikiran negatif thinking Pak. Sebenarnya dia itu harus berpikir positif thinking Pak, bahwasanya dia itu mampu dan gak akan maksudnya diterima oleh teman-temannya yang lain gitu Pak. Oh, baiklah. Berarti dari saudari Rahma itu dia harus berpikiran positif karena mungkin dalam dirinya itu dia sering berpikiran negatif sehingga membuat dia gugup di depan orang banyak begitu. Hal lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang masalah yang dihadapi Ulinsa? Saya Pak, Oh, silakan saudari Siti, apa pendapatnya? saya itu bisa jadi karena mungkin saudari Winsa kurang terlatih ataupun jarang berbicara di depan umum, baru ketika berbicara begitu di depan orang banyak merasa grogi. Baiklah. Jadi dari saudari Siti itu bahwa kurangnya berlatih dalam berbicara sehingga saat dia hari hanya dia berbicara dia susah untuk mengutarakan apa yang ingin dibicarakannya. Itu bagus, terima kasih atas pendapat yang teman-teman berikan. Bisa saya simpulkan bahwa penyebab dari Ulinsa mengapa dia gugup berbicara di depan umum itu karena mungkin saat presentasi dia kurang memahami materinya, juga mungkin dia takut untuk tampil di depan umum, dan juga mungkin dia ada pikiran negatif tentang dirinya sendiri, juga dia kurang berlatih dalam berbicara. Itu yang menyebabkan saudari Ulinsa itu kurang percaya diri. Baiklah, tadi kan sudah dilakukan penyebabnya. Sekarang Bapak ingin bertanya, kita akan diskusikan apa sih solusi ataupun ide alternatif pemecahan masalah yang bisa kalian berikan untuk membantu saudari Ulinsa. Silakan saudari Ulinsa. Silakan saudari Rahma. Silakan paparkan apa sih penyebab Ulinsa sering grogi itu? Idenya. Baiklah Pak, sesuai dengan faktor penyebab yang saya kemukakan pertama Pak, ada solusi yang dapat saya berikan. Dia itu saudari Ulinsa harus selalu berpikiran positif, bahwasanya dia itu mampu melakukan itu semua gitu Pak, dan melatih diri dia untuk memahami materi yang akan dibawakan Pak. Mungkin hanya itu. Baiklah, terima kasih saudari Rahma. Berarti saran dari saudari Rahma itu dalam diri Ulinsa itu harus berpikir positif dan juga memahami materi sehingga di depan umum nanti dia tidak grogi. Itu adalah saran ide dari saudari Rahma. Apalagi lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang solusi yang bisa diberikan? Saya Pak, Silakan saudari Alia, apa solusinya? Nah, jadi solusi yang bisa Alia kasih untuk Ulin itu tumbuhkan dalam diri itu kayak mikir gini, teman-temanku aja bisa untuk nggak grogi di depan kelas, aku pasti bisa juga kan, sama-sama iya gitu kan, pasti
karena kan teman-teman aku juga bisa gitu. Pak, terima kasih. Oh, baiklah, berarti yang bisa saya simpulkan dari saudari Alia bahwa harus memotivasi diri sendiri. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu dari saran dari saudari Alia. Terima kasih saudari Alia. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang solusi yang bisa diberikan. Saya Pak, Oh, saudari Lilis dipersilakan. jadi menurut saya itu ini Bapak Solusi, ide, pemecahan masalah. itu ya maaf Pak. Jadi menurut saya solusinya itu kita sering latihan Pak, latihan berbicara di depan orang banyak supaya nanti kalau misalnya kita tampil kayak gitu kan dia semakin pede Pak. Terus kita juga harus menetapkan pada diri kita bahwa kita punya kelebihan gitu Pak, yang harus digali Pak. Semua orang punya kelebihannya Pak. Baiklah, dari saudari Lilis tadi katanya bahwa harus sering latihan berbicara sehingga nanti saat di depan umum tidak grogi ataupun takut, dan juga harus percaya bahwa setiap manusia memiliki kelebihannya masing-masing, sehingga itu yang harus digali dan menjadi identitas diri kita sendiri. Baiklah, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang masalah yang dialami saudari Ulinsa? Silakan saudari Siti, apa pendapatnya? Pendapat dari saya itu kita Ulinsa harus berpikiran positif dalam presentasi gitu, jangan berpikiran negatif walaupun mungkin kadang diganggu teman-temannya, tetapi harus tetap fokus dan berpikiran positif. Ya, terima kasih jawabannya dari Siti Walidah. Harus berpikiran positif dan tetap harus fokus sehingga nanti saat berbicara di depan umum tidak grogi ya. Baiklah, Bapak akan mencoba bilang lagi tadi apa yang sudah teman-teman berikan solusinya. Jadi solusi yang bisa diberikan itu harus berpikiran positif dan memahami diri sendiri dan harus fokus sehingga nanti saat berdiri di depan umum tidak ada pikiran negatif yang timbul sehingga tidak grogi. Baru tumbuhkan dalam diri itu motivasi diri, harus ada motivasi diri dalam setiap individu sehingga nanti kamunya bisa lebih percaya diri. Lalu sering latihan berbicara. Nanti saat hari hanya saat betul-betul akan berbicara di depan umum tidak grogi, tidak salah-salah seperti itu ya. Baiklah, tadi sudah teman-teman mencoba membantu dalam menyelesaikan masalahnya dengan memberikan ide-ide pemecahan masalah. Baiklah, sekarang saya minta kepada saudari Ulinsa untuk menyampaikan komitmennya setelah mengikuti KKP kali ini. Silakan sampaikan komitmen dari saudari Ulinsa. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan solusi kepada saya atas permasalahan saya tadi. Dari solusi yang teman-teman berikan, saya berkomitmen bahwa saya akan lebih berlatih lagi untuk dalam berbicara di depan umum. Yang kedua itu saya akan lebih berpikir positif lagi. Yang ketiga yaitu saya akan lebih percaya diri kepada diri saya bahwa saya bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih. Baiklah, tadi semua anggota kelompok sudah mendengarkan komitmen dari saudari Ulinsa. Berarti Ulinsa harus memulainya dari sekarang ya, ataupun besok. Jadi semakin cepat dilakukan, maka semakin baik hasilnya. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, karena sudah semua masalah kita bahas, sampailah kita ke penghujung waktu KKP kali ini, bahwa kegiatan ini akan berakhir sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah kita sepakati. Karena kegiatan ini akan berakhir,
apa sih kemajuan yang dicapai oleh anggota setelah mengikuti KKP kali ini? Setelah membahas masalahnya, apa sih kemajuan yang sudah dicapai di KKP kali ini? Silahkan sampaikan kemajuan apa yang sudah dicapai. Silakan sampaikan komitmennya. Pak. Silakan Saudari Siti Walida, apa komitmennya? Apa komitmennya? Apa kemajuan yang dicapai? Apa kemajuan yang dicapai? Kemajuan menurut saya itu saya kembali menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, yaitu dari saudari Rahmat tadi. Saya juga sering mengalami hal tersebut, ngantuk ketika belajar dimulai. Saya hampir lupa kalau saya itu nggak boleh tidur siang karena pasti nanti begadang. Saya hampir lupa dan di KKP ini saya mengingat kembali solusi itu. Baiklah, itu kemajuan dicapai oleh Saudari Walida. Apa ada lagi? Sampaikan kemajuan yang telah dicapai setelah membahas masalah masing-masing individu. Saya Pak. Silakan Saudari Alia. Jadi kemajuan yang saya dapatkan itu mungkin saya bisa lebih untuk memanajemen waktu yang lebih baik lagi, sehingga waktu yang saya miliki itu memang tertata untuk belajar, untuk hal-hal yang lebih berguna lagi terus, sehingga kalau malam itu kan nggak bergadang gitu kan. Jadi kalau misalnya pas besoknya nggak ngantuk waktu mengikuti kegiatan perkuliahan, Pak. Baiklah, itu kemajuan dari Saudari Alia. Ada lagi yang ingin menyampaikan kemajuan yang dicapai? Silakan. Ya Pak. Silakan Saudari Lilis. Jadi kemajuan yang saya peroleh itu dapat menerapkan solusi baik dari masalah saya sendiri ataupun masalah dari teman-teman, Pak. Karena kan kalau misalnya nanti masalah perempuan itu ada di dalam diri saya juga bisa, Pak, mencegahnya dan mengatasinya, Pak. Baiklah, itu tadi kemajuan yang dicapai oleh Saudari Lilis. Ada lagi yang menyampaikan kemajuan yang telah dicapai? Silakan. Hidupkan mikrofon. Gak ada Pak, udah sama semua. Baiklah. Ya Pak, Baiklah. Karena sudah semua, jadi Bapak ingin menanyakan setiap anggota kelompok tentang kesan dan pesan yang ingin disampaikan pada kegiatan KKP kali ini. Silakan sampaikan kesan dan pesannya. Saya Pak. Silakan Saudari Siti Walida, sampaikan kesan dan pesan KKP kali ini. Kesan saya pada KKP ini sangat menyenangkan dan juga sangat berguna. Pesannya semoga kita mengaplikasikan solusi-solusi yang sudah kita jelaskan tadi, baru kita saling mengingatkan juga. Itu Pak. Makasih Pak. Baiklah. Pesan dari Siti Saya, Walida. Ada lagi? Siapa tadi? Pak. Silakan Saudari Ulinsa, kesan dan pesannya. Kesan saya dalam melaksanakan KKP ini itu sangat senang, Pak, karena di sini saya mengetahui apa saja penyebab-penyebab dari masalah-masalah kelompok dan solusi-solusinya. Lalu pesan saya semoga di KKP selanjutnya kita dapat lebih lebih aktif lagi dan pilih topik yang lebih menarik. Terima kasih. Baiklah, itu pesan dan kesan dari Saudari Ulinsa. Lagi ingin menyampaikan kesan dan pesannya?
Silakan saudari Lilis, sampaikan kesan. Jadi, terima kasih. Jadi kesan saya pada kegiatan ini sangat berkesan karena dalam kegiatan ini kita dapat dan saya mendapatkan pengetahuan untuk memecahkan masalah, dan dalam kegiatan ini juga saya semakin terlatih untuk bersosialisasi dengan teman-teman Pak. Lalu pesannya, semoga juga kegiatan kita ini tetap berlangsung seperti saat ini dan semakin makin aktif Pak, gitu Pak. Baiklah, itu tadi kesan dan pesan dari saudari Lilis. Apa sudah semua tadi kesan dan pesannya? Apa ada yang belum? Alia Pak belum. Silakan saudari Alia dulu, sampaikan kesan dan pesannya. Jadi kesannya pada kegiatan konseling kelompok ini sangat menyenangkan. Jadi pesan untuk kedepannya, semoga kegiatan konseling kelompok ini bisa dilaksanakan secara tatap muka, bukan secara daring virtual Zoom seperti ini. Pak, terima kasih. Kalau ada kesempatan ya. Silakan saudari Rahma menyampaikan kesan dan pesan. Adapun pesan saya pada KKP kita pada hari ini sangat berkesan, menyenangkan dan asik karena di sini saya banyak mengetahui solusi dari permasalahan teman-teman, terutama pada permasalahan diri saya sendiri. Dan adapun pesan saya, semoga pertemuan kita berikutnya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Baiklah, karena sudah semua menyampaikan kesan dan pesannya, kita akan membuat kesepakatan kegiatan berikutnya. Kapan kegiatan KKP ini akan kita laksanakan selanjutnya untuk memecahkan masalah yang belum terselesaikan? Kapan? Minggu depan Hari Pak. Besok, minggu depan, bulan depan? Minggu depan Pak. Minggu depan Pak. Baiklah, karena semua setuju minggu depan, berarti kegiatan ini akan dilaksanakan minggu depan. Harinya sama, jamnya pun sama ya. Baiklah. Kalau begitu Bapak ucapkan terima kasih kepada semua anggota yang telah hadir dalam kegiatan kali ini, yang telah menyempatkan waktunya, juga ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Bapak mengucapkan pribadi terima kasih. Baiklah, untuk menutup kegiatan kali ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akan membagikan BMB 3 untuk kalian isi masing-masing ya, nanti Bapak bagikan ya. Baiklah, untuk menutup kali ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang akan dipimpin oleh saudari Ulinsa. Silakan Ulinsa untuk menyanyikan lagu Jari ya, lagu Jari. Jadi kita bisa ada kesannya bermain games. Oke, silakan saudari Ulinsa memimpin lagunya. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, kita akan bernyanyi lagu Jari. Dan karena kita lagi Zoom, jadi saya yang mandu dan penyanyi, teman-teman mengikuti geraknya ya. Ya, baik. Baiklah teman-teman, 1, 2, 3 ya. 1 jari kanan, 1 jari kiri, lalu digabungkan menjadi jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, lalu digabungkan menjadi kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, lalu digabungkan menjadi menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri,
lalu digabungkan menjadi kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, lalu digabungkan, mari bertepuk tangan. Terima kasih.